Oke, mulai Budi. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Budi. Apa kabar hari ini Bu Budi? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Anak-anak bagaimana Bu? Anak-anak masih tetap bersemangat Bu Ika. Cuma ada yang menjadi pikiran bagi saya. Oh, jadi hari ini apa yang ingin kita bicarakan Bu Budi? Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan sore ini Bu Ika. Mm-mm. Ada beberapa kendala yaitu dalam pembelajaran saya yaitu pelajaran matematika. Mm-mm. Ada beberapa anak, kira-kira 5 orang anak tidak semangat atau kurang aktif dalam pelajaran serta tidak mandiri, Bu Ika. Oh, jadi yang ingin Bu Budi bicarakan siang ini yaitu tentang hambatan pembelajaran ya Bu? Iya, Bu. Nah, apa yang Bu Budi harapkan dari pembicaraan kita siang ini Bu? Harapan saya ingin mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik untuk beberapa anak yang kurang aktif tersebut dalam pembelajaran. Di antara mereka ada yang mengganggu temannya, serta sambil tidur-tiduran begitu, Bu. Oke, dari paparan Ibu Budi tadi bisa saya tangkap berarti Bu Budi ingin mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik dari permasalahan pembelajaran ya Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, kalau menurut pengalaman Ibu, siswa yang aktif itu seperti apa ya Bu? Kalau siksa yang aktif itu ada interaksi antar sesama dia, Mhm. terus juga dengan guru, ditandai dengan kepedulian mereka dalam mengerjakan soal, baik tugas mandiri maupun tugas kelompok, Bu Ika. Oke, begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu, siswa yang aktif itu adalah siswa yang peduli, siswa yang disiplin dan bertanggung jawab ya Bu ya. Nah, Iya, menurut saya yang mempengaruhi hal tersebut bisa faktor dari dalam diri siswa ya. tersebut, yaitu faktor intrinsik, yaitu minatnya terhadap pelajaran karena dianggap sulit, mungkin matematik. Terus ada juga faktor dari luar yang misalnya mungkin kurang menarik pelajaran saya, Mm-mm. atau bisa juga masalah ekonomi keluarga. Karena dilihat dari segi ekonomi, anak-anak kita rata-rata menengah ke bawah, Bu Ika, dan terkadang keluarga broken home yang menyebabkan kurang perhatian dari orang tua. Oke, jadi menurut Bu Budi, eh, langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Langkah yang saya lakukan, pertama, saya merancang perencanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid, Iya. serta media pembelajaran yang menarik, memberikan ice breaking, dan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Mm-mm. Kemudian yang kedua, saya akan memanggil siswa tersebut, menggali apa hambatan-hambatan yang dialaminya sehingga malas dan tidak aktif dalam pembelajaran matematika, Bu Ika. Oh, berarti sudah ada solusinya ya Bu Budi ya. Nah, kalau sudah ada solusinya, jadi kapan Bu Budi mau memulai rencana-rencana tersebut Bu Budi? Saya akan memulainya dengan membuat rancangan pembelajaran yang berpihak kepada murid untuk pertemuan berikutnya hari Selasa minggu depan. Memanggil siswa mulai besok, menggali hambatan yang dialaminya. Lebih kurang sekitar 1 minggu, Bu Ika. Oke Bu Budi, berarti dapat saya simpulkan ya Bu Budi bahwa Ibu ada hambatan dalam pembelajaran dan sudah mendapatkan solusinya. Nah, sekarang saya mau bertanya Bu Budi, apa yang Ibu Budi dapatkan dari sesi pembicaraan kita pada siang hari ini?
Yang saya dapatkan solusi dari kendala yang saya hadapi, siswa kurang aktif dalam pembelajaran, dan sesuai dengan tujuan awal pertemuan kita, Bu Ika. Iya, oke Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu Budi sekarang? Perasaan saya sangat lega, Bu Ika. Ya, eh, oke Bu Budi, berarti Ibu sudah lega, perasaan Ibu sudah agak tenang sekarang. Saya tunggu cerita Ibu berikutnya ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pause atau stop? Kasihlah. Baiklah, untuk sesi yang kedua, kita akan bertukar peran. Ibu Budi sebagai coach dan Ana Rizka sebagai coaching. Kita mulai ya Ibu Budi ya. Oke. Halo Bu Budi, apa Halo, kabar? Bu Ika. Baik. Ya, Bu Budi. Apa yang mau Ibu ceritakan, Ibu? Ya, saya mau bercerita begini Bu Budi. Sebentar. Bu Budi. Ya, Bu Ika. Saya ingin minta waktu Bu Budi sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan, Bu. Boleh, Bu Ika. Apa yang mau Ibu Ika ceritakan, Bu? Oh, begini Bu Budi. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu. Kemudian anak-anak itu, selain itu jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50%, Bu. Jadi, menurut Ibu Ika, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar, Bu. Menurut Bu Ika, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Ika kurang antusias dalam pembelajaran, Bu? Kalau saya ingat kembali, Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya membosankan, Bu. Kemudian terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, Bu, bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya Bu Ika ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Ika antusias dalam pembelajarannya, Bu? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton, dan tidak membosankan, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik atau tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Lalu, Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, kira-kira apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya, Bu? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Bu, dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu. Kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas, Bu? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Bu. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu. Seperti TikTok, Reel di Instagram, dan di Facebook ya, Bu. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu?
Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian, yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, Bu. Kemudian, bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, bekerja kelompok, mengerjakan proyek, atau belajar langsung di lapangan, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Ya, Bu. Terus, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini, Bu? Saya berkomitmen membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih ya Bu Budi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih.